Halo, selamat siang, selamat sore menjelang malam. Sore Bang Dika, apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu gimana? Puji Tuhan, baik Bang. Ya ini enaknya panggil apa nih biar enak, biar akrab gitu. Panggil Emi aja Bang. Oke, Santai. panggil Emi ya. Kamu bebas deh mau manggil apa-apa, nggak apa-apa, aman. Oke Bang, aman. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya habis ini semalam ini ya. Untuk kita podcast di programnya Ohaners Edu ya. Jadi sebelum ke sana, selamat datang dulu di podcast perdana kita. Jadi podcast yang isinya nanti bukan cuma ngomongin kehidupan perawat, tapi juga praktisi kesehatan ataupun paramedik yang kerjanya nggak hanya di rumah sakit aja, mungkin juga di perusahaan ataupun di eksplorasi ataupun di tambang gitu ya. Karena topik kita itu masih anget atau masih baru-baru ya, jadi wajar ya kalau kita grogi. Tapi semangatnya tetap 100% lah ya. Oke, sebelum kita kenalan lebih jauh, ngomong-ngomong, kita punya platform ya. Platform kita itu yang namanya Ohaners Edu yang telah memiliki HKI kan ya, HKI dan AHU dari Kemenhukam Republik Indonesia, serta tergabung juga dalam Indonesia Network of Occupational Safety and Health Professional ya, atau disingkat INOSPRO ya. Kamu pernah dengar itu kan ya? Itu. Dan selain itu kita juga punya organisasi akademisi praktisi okupasi Indonesia atau yang disingkat APOKI ya. Jadi APOKI ini diresmikan ya waktu itu ya, kalau nggak salah tanggal 26 Mei 2024 ya. Jadi tujuannya dibentuknya organisasi ini untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Taiwan, Filipina, Singapura, Malaysia, Australia, dan negara-negara. Di APOKI ini, organisasi kita ini lagi aktif melakukan webinar atau bootcamp, dan mungkin kedepannya juga akan melakukan podcast seperti ini ya, dengan narasumber yang udah disiapkan gitu kan. Jadi ini agak grogi ya ini. Mana Mas, santai Mas. Baru pertama kali masih angkat soal. Oke, jadi kami memilih kamu sebagai bintang tamu. Persilakan perkenalan dulu aja. Thank you untuk Bang Dika. Iya, sama-sama. Sudah kasih kesempatan buat Emi berbagi, sharing-sharing untuk teman-teman semuanya. Iya. Kalau katanya tak kenal maka tak sayang. Ya, maka betul izin sekali. untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Iya. Perkenalkan, nama saya Miranda Samosir. Biasanya dipanggil Emi. Untuk panggilan akrabnya itu dipanggil Emi. Saya dari jurusan keperawatan escape nurse dari Universitas Sumatera Utara, dan saat ini saya bekerja sebagai paramedik in-house klinik Siloam site Unilever Oleochemical Indonesia yang ada di perdagangan, atau lebih tepatnya di KXC Market. Siloam IHC. Kamu berarti ini lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2024, nurse-nya, escape-nya 2023 Mas. 2023. Oh, baru lah ini berarti ya, 2024. Sangat-sangat baru lah, lebih tepatnya. Gen Z ini berarti ya. Ya, benar sekali Mas Dika. Ya, aku milenial, kamu Gen Z. Kita berbicara dengan perbedaan milenial dan Gen Z. Aman. Oke, kan kamu udah tahun 2024 ya, sekarang udah 2025. Jadi setelah kamu lulus itu masuk di mana? Boleh diceritakan? Setelah Emi lulus, Emi itu masuknya langsung ke in-house klinik Siloam ini Mas, yang ada di Unilever. Wih, hebat ya. Terima kasih. Ini jarang-jarang banget ada seorang perawat yang lulus S1 nurse, kemudian dia pengen lanjut ke kayak perusahaan. Kan biasanya orang kalau habis lulus dari kuliah itu kan pengen ke rumah sakit atau apa kan, karena memang notabene kita diajarkan sering di rumah sakit ya. Itu gimana?
Emi kok bisa tiba-tiba kepikiran nih masuk ke perusahaan menjadi paramedis yang notabene mungkin belum tahu ya itu kayak gimana kerjaannya, itu gimana ceritanya kok bisa sampai masuk sana gitu? Baik, izin jawab ya, Bang. Iya. Jadi yang pertama itu adalah karena Emi pas PKL, pas magang itu Emi melihat kayak, aduh capek banget nih di rumah sakit kerjaannya, gitu. Yang pertama. Terus yang kedua adalah sharing bareng kakak-kakak perawat di sana. Ya kita tahu lah Mas gimana masalah salary perawat di rumah sakit. Dari situ tuh Emi lebih ke gimana nih kita bisa nggak ngembangin karir perawat ini yang di luar hospital gimana ya gitu. Emi cari-cari. Ternyata ada beberapa pengembangan karir perawat di luar hospital. Nah, sambil minum ya. Boleh silakan. Lalu di situ Emi mulai nih cari gimana caranya bisa mengembangkan karir seperti itu. Lalu alurnya gimana? Apa syarat-syarat yang dibutuhkan? Lalu gimana biar fokus karir Emi itu fokusnya ke paramedik di perusahaan gitu. Kebetulan Emi itu tertariknya di bagian paramedik di perusahaan. Jadi udah mulai fokus mengembangkan fokus ngembangin kayak ngambil pelatihan sertifikasi yang arahnya memang ke sana. Seperti itu sih. Waktu itu pas mau ke arah perusahaannya pengen Emi masukin, itu pelatihan apa aja? Itu kan istilah fresh graduate kemudian langsung masuk di perusahaan kan beda ya. Kalau masuk rumah sakit kan biasanya apa ACLS, bukan ACLS, BTCLS. Kalau mau perusahaan itu mau masuk perusahaan syaratnya apa aja waktu itu? Oke, untuk syarat dari administrasi kalau kita mau masuk ke perusahaan itu, kalau untuk pelatihan itu kita wajib BTCLS dan atau trauma cardiac life support dan juga pelatihan hipercare dari Kemenaker RI. Itu aja sih Mas kalau untuk basic ya. Kalau mau ditambahin lagi untuk lebih spesifikasinya lagi, ada banyak sih, ada ACLS, ada BSS, ada BUET. Nah itu kan udah lebih spesifik tuh. Nah karena saya basic gitu, sebagai fresh graduate saya ngambilnya yang basic aja dulu untuk bisa lolos aja dulu sebelum lebih fokus lagi gitu. Jadi waktu itu memang syarat khususnya cuma BTCLS, hiperkes itu ya, sama sertifikat lain-lain kayak di perkuliahan gitu ya? Ya, kalau fokusnya cuma 2 itu aja sih Mas, BTCLS sama hipercare. Sama administrasi perawatan lainnya seperti STR, Jackson. Kamu waktu itu dapat infonya itu maksudnya langsung dari orang terdekat atau apa gitu, terus kamu masukin lamarannya atau gimana? Kalau info itu Emi dapatnya pertama tuh dari searching TikTok tuh. Apa aja sih kalau mau jadi paramedik, apa aja yang perlu kita Gen Z banget ya ini ya. Lalu Emi searching dari TikTok. Ya benar. Lalu yang kedua, setelah itu Emi ada bangun personal branding gitu di LinkedIn sama di Instagram kan Bang Dika. Lalu Emi jumpa tuh ada wadah Nurse Edu, pertama kali Emi jumpain. Ikut-ikut kegiatan Nurse Edu kayak seminarnya, webinarnya, sama ada beberapa kemarin lomba untuk 17 Agustus dari Nurse Edu kemarin Emi juga ikut. Lomba? Nah, kenapa Mas? Lomba apa itu? Lomba esai, kebetulan menang. Esai? Ya. Oh, di programnya Nurse Edu waktu itu ya? Ya, lomba esai. Kebetulan Emi, puji Tuhannya Emi menang juara 1 kala itu. Mantap. Jadi kayak nambah-nambah personal branding Emi gitu sebagai yang value Emi kalau Emi tuh betul-betul fokus di dunia OHN gitu. Itu sih, lalu dapat tuh info-infonya dari Pak Divanda, lalu Pak Denny Aksanul, Emi chatting gitu dan memberanikan diri kayak sebagai Gen Z untuk bisa itu memang harus Gen Z sekarang itu harus berani, maksudnya memang ya nggak harus malu bertanya kan ya, memang harus apa ya, berani gitulah, karena kalau nggak gitu nanti ketinggalan jauh lah. Ya benar Mas, apalagi sekarang kan
baru-baru ini ya muncul OHN gitu. Kita taunya paramedik ya. Iya betul. Saya lihat tuh Pak Devanda sama Pak Denny tuh kayak fokus gitu OHN ini apa ya gitu. Kayak Emi tuh cari-cari tahu lah, direct message ke beliau, lalu diarahkan ikut-ikut lombanya, lalu ikut pelatihannya kayak pelatihan Hipercast sama BTCLS itu, lalu apply mulai percaya diri apply pekerjaan dan kebetulan lulus. Wih, selamat. Berarti pas kamu apply kerjaan gitu ya, apa tadi PT-nya? PT Unilever ya? Unilever Oleochemical Indonesia. PT Unilever kan kamu apply gitu kan, kemudian yang ngisi biasanya kalau standar kan ngisi form yang udah disediakan sama perusahaannya gitu ya. Nah, setelah kamu udah nge-apply itu kan ada jangka waktu mungkin beberapa hari kemudian ditelepon atau gimana gitu, sampai kamu bisa sampai tahap bisa kerja di sini. Oh baik, yang pertama itu saya kan di bawah naungannya IHC Siloam nih Mas. Jadi saya apply-nya via Siloam, lalu ada 2 kali interview dari pihak Siloamnya, dan itu interviewnya langsung di situ dihubungin langsung itu interviewnya. Jadi nggak ada prepare schedule gimana gitu, nggak ada. Kita langsung interview kala itu 1 kali interview, terus dari interview pertama kedua itu ada selang waktu 3 hari, lalu setelah itu nanti ada interview ketiga. Nah, interview ketiga ini adalah interview user, di mana yang interview itu adalah pihak dari Unilevernya langsung. Oh iya, I see. Jadi kamu apply, kemudian dihubungi dari Siloam, HRD-nya Siloam gitu ya? Benar sekali, interview, kemudian HRD-nya Siloam itu kayak menghubungkan ke bagian Unilever-nya gitu ya. Oh, orang ini udah memenuhi syarat untuk masuk yang sesuai dengan persyaratan yang tadi gitu ya. Ya, benar sekali Bang Dika, seperti itu. Pertama kedua kita interviewnya bareng Siloam, pihak Siloam. Yang ketiga kita Emi itu interviewnya interview user dari orang Unilever langsung. Dan tantangannya sih ketika bareng orang Unilever langsung adalah karena Unilever adalah salah satu perusahaan multinational company, jadi diwajibkan untuk English ketika interview. Jadi kamu jago dong bahasa Inggris? A little bit saja. Berarti 3 kali interview sama HRD-nya semuanya? 2 kali itu HR dari Siloam, pertama yang kedua. Yang ketiga itu sama dokter perusahaan dan juga perawat perusahaan langsung, kayak OHIH mereka. Ya. Berarti waktu itu pas lagi interview berarti ada skill test juga nggak? Skill test sih nggak ada ya Bang, lebih ke pertanyaan-pertanyaan kalau yang by case gitu. Kalau ada case begini kamu harus gimana? Case-nya waktu itu apa? Biasanya kalau perusahaan kan lebih ke banyak administrasi juga kan, otomatis kayak ada eksiden apa-apa. Nah, boleh di-share nggak kira-kira apa yang ditanyakan oleh HRD? Kebetulan Emi kemarin ditanyanya apabila ada nih case pasien pingsan tiba-tiba, apa yang perlu kamu lakukan? Itu yang pertama. Terus kalau ada nih data diare sekian, lalu yang kena demam berdarah sekian, lalu ada beberapa penyakit gitu di karyawan, lalu apa langkah yang perlu kamu ambil atau promosi kesehatan apa yang kamu kembangkan, lalu kalau disuruh buat health talk, kamu ambilnya yang kayak mana, health talk itu temanya apa yang ingin kamu kembangkan, seperti itu sih, lebih ke pengembangan di perusahaannya aja. Oke, program apa yang mau kita kembangkan di perusahaan itu aja sih. Berarti pas kamu lagi ditanyain itu ya udah paham lah ya, maksudnya udah dipersiapkan, udah tahu gitu ya? Ya, seperti itu. Semua learning by doing. Asik. Program apa, target apa, kan biasanya gitu kan HRD nanya. Kamu kalau misalnya masuk perusahaan, program apa, target apa, atau apa yang bisa kamu lakukan kayak gitu, kamu jadi gimana waktu itu? Kalau Emi tuh kemarin yang case
kalau ada pasien pingsan itu, Emi pastikan dulu dia pingsannya itu apakah karena henti jantung atau karena hipoglikemik gitu. Karena akan berbeda penata laksanaannya kan. Ya, betul. Itu sih. Terus kalau misalnya tentang masalah data tadi, kemarin itu Emi dapatnya Emi ambil data terbesar itu masalah kesehatannya apa, lalu Emi kembangkan. Nah, kemarin itu diare, jadi Emi kembangkan program cuci tangan dan perilaku hidup bersih dan sehat di project. Seperti itu sih. Ini ya pertanyaan yang karena bisa di rumah sakit kan kayak pertanyaan kayak gini tuh kayak jarang banget ya. Menurutku sih aku dulu pas waktu interview sih nggak ditanya kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak lebih ke apa ya, kayak skill yang basic aja, yang kayak pasien di jantung kayak gitu, yang lebih ke rumah sakit. Karena kasus kayak di tadi sih nggak pernah sih waktu itu. Lalu Terus ditanya SOP gitu, kalau misalnya SOP RJP yang benar gimana gitu aja sih Bang Dika pertanyaannya. Jadi setelah interview itu kan mereka ini ya kayak langsung ini nggak, kamu oh ya jawabannya bagus, tunggu lagi waktu untuk interview lagi, atau kamu gimana waktu itu setelah selesai dilakukan interview? Kebetulan kemarin yang interview Emi itu dokternya asik banget ya. Jadi kayak pas interview itu Emi tuh kayak udah dapet feeling gitu kayak ini lolos nih gitu, karena dokternya udah langsung yaudah kita tunggu aja dia decide gitu. Jadi kayak iya, langsung kayak udah ini udah klik gitu ya. Ya kayaknya gue lolos nih gitu. Mantap banget nih. Kamu masuk dunia kerja di perusahaan ini udah hampir setahun ya berarti ya? Masih 3 bulan. Pas baru masuk kerja kan otomatis kan kayak bingung apa yang harus aku lakukan. Tapi kamu ada perasaan kayak gitu nggak? Pas awal-awal masuk kerja itu perasaan Emi itu kayak, aduh ini gue harus ngapain ya di sini gitu. Karena kan beda banget ya cara kerja kita di rumah sakit dengan di klinik, in-house klinik ini gitu. Terus ada beberapa peraturan perusahaan yang harus kita ikutin, flow service kita gimana. Nah, jadi awal-awal Emi tuh agak ketakutan gitu. Namun kebetulan Emi tuh punya dokter yang nge-lead Emi dengan sangat baik. Beliau itu kayak ngajarin Emi gitu, ini harus begini. Yang betul-betul sabar menghadapi fresh graduate. Yang kebetulan juga Emi fresh graduate yang gini loh, Bang Dika. Zaman-zaman COVID gitu. Jadi yang lebih banyak waktu itu sering ini ya. Pres 2020 kan COVID ya. Sering online dong. Iya benar. Jadi ibaratnya kayak skill pengalaman rumah sakitnya juga hanya Emi dapatkan di ketika program profesi. Jadi kayak skill sama ilmunya itu agak minim banget gitu. Jadi pas terjun kerja dan itu langsung ke perusahaan, Emi itu agak ketakutan, nervous banget. Cuman kayak puji Tuhannya Emi dapat dokter yang nge-lead Emi dengan sangat baik gitu. Yang sabar banget nge-lead Emi gitu sampai sekarang udah bisa sepercaya diri ini. Kamu di sini itu berapa orang sih? Ini maksudnya perawatnya atau paramedisnya itu? Untuk paramedik kita ada 7. Kebetulan kita ada 2 gate gitu, Bang Dika. Ada di gate 2 gate, 2 site. Oh, 2 site. Nah, di mana itu? Site pertama itu namanya site A, di mana itu kliniknya di situ. Sedangkan site kedua itu namanya gate F. Nah, gate F itu seperti first aid post gitu. Jadi dia posisinya ada di tengah-tengah project. Kalau kita itu di depan main office-nya. Kayak klinik pusatnya gitu ya? Jadi kalau yang di gate A itu kita ada 4 orang karena kita sistemnya shifting 24 jam. Nah kalau yang di gate F itu mulai dari jam 8 sampai jam 10 malam dan itu cuma ada 2 shift seperti itu. Ada 2 shift. Berarti berapa jam kerjanya? Jam kerja? Kalau yang di klinik utamanya? Kalau di klinik A kita 7 jam.
Bang Dika. 7 jam. Ya, Oh, benar. kayak model di rumah sakit juga berarti yang maksudnya cuma 8 jam ya. Iya, benar sekali Bang Dika. Kalau yang di lapangan, Kalau yang di lapangan yang pagi untuk shift paginya mereka 7 jam, shift malamnya mereka shift sorenya mereka 8 jam. 8 jam. Oke. Kamu pernah ke lapangan juga nggak? Biasanya sih kalau yang aku pernah pengalaman di tambang atau di first aid post itu kan dia lebih cenderung ke laki-laki gitu. Perempuan di sana boleh nggak gitu? Kalau perempuan kita lebih diharuskan sih di gate A, di main office. Kalau di main office kita fokusnya itu ke orang Unilevernya langsung. Tapi kalau yang di gate F itu fokusnya ke orang project seperti itu. Dan itu untuk kasus-kasus emergensi. Jadi emang powernya harus lebih kuat yang di gate F gitu. Nah tapi kalau untuk ke site, Emi pernah sih kayak ganti P3K, nge-refill P3K, lalu ngisi toolbox meeting seperti itu. Ke situ aja. Kalau ke site sih itu aja ya kegiatan Emi. Tapi untuk melakukan health service di site belum. Berarti kamu lebih kayak pelayanan kayak outpatient gitu ya, kayak rawat jalan gitu ya jatuhnya ya? Iya benar sekali Bang Dika. Jadi kalau di rawat jalan di bagian klinik utamanya itu case-nya itu ini nggak ada yang berat nggak? Misalnya sampai kayak pasien di jantung atau yang kalau berat itu? Kalau case-nya sih nggak terlalu berat ya. Jujur kerjanya sangat santai banget. Beda ketika kita lihat framework yang di rumah sakit ya. Kalau di sini sih kerjanya nyantai banget. Case-nya tuh kayak batuk, pilek, demam gitu. Tapi nggak bisa ini tutupin. Ada juga case yang sedikit berat. Misalnya nih tiba-tiba ada yang nyeri dada. Dan itu baru satu pasien selama 3 bulan, baru satu pasien sih dapetin gitu. Dan di sini juga kita kerjanya yang fungsinya itu kayak ketika ada emergensi kita cuman ngestabilin aja kondisi pasien. Ketika udah stabil kita langsung main. Jadi emang kita sangat minim tindakan banget di gate kita. Karena ada banyak sih rekanan rumah sakit yang bekerja sama dengan perusahaan kita seperti itu. Berarti kamu di sana site-nya yang di klinik di mana tadi, di Unilever mana kamu bilangnya? Unilever Oleochemical Indonesia Gate A. Di Sumatera ya maksudnya ya? Iya benar Bang Dika. Dekat rumah dong berarti ini? Oh iya Bang Dika orang Sumatera kah? Kan? Gak maksudnya dekat rumah kamu. Ya, Emi dari Riau sih Bang, tapi Riau. dibilang dekat. Kamu ini apa? Mes atau di kontrakan? Tadi bilang kontrakan ya? Iya di kos gitu Bang Dika. Oh nggak dapat fasilitas tempat tinggal gitu dari perusahaan? Enggak, kalau fasilitas tempat tinggal nggak dapat, tapi kayak shuttle dapat lah, masih dapat. Berarti termasuk ada tunjangan gitu ya untuk tempat tinggal, maksudnya tunjangan apa dibilangnya, kayak mes atau ya tempat tinggal jatuhnya ya? Kalau kayak gitu ya. Selama kamu di sana berarti untuk cuti ataupun liburnya itu gimana? Sesuai dengan kontrak kemarin sih kita dapat selama setahun itu kita dapat 15 hari untuk cuti. Itu sih Bang Dika. Oh, Dan kalau liburnya itu ada 1 minggu itu kita dapat 2 hari libur kalau baru lepas malam gitu. 5 hari kerja aja selama seminggu. Oh, ya kayak sistem shifting model rumah sakit lah ya paling nggak ya? Iya benar sekali Bang Dika. Iya, enak sih kalau kayak gitu. Jam kerjanya juga nggak terlalu panjang. Iya benar sekali. Iya, menikmati kan untuk saat ini kan? Sangat menikmati sih. Karena ya ini mimpi Emi gitu loh Bang Dika. Gitu, kayak, udah mimpi kamu ya? Iya, jadi ketika Emi berhasil lolos dan mendapatkan mimpi Emi ini kayak wow, saya sangat menikmati sekali gitu. Karena Emi dari awal memang udah pengennya langsung ke perusahaan, nggak pengen ke rumah sakit ibaratnya gitu. Nah, berarti pas kamu kuliah dulu, kebanyakan yang aku dengar kan dari kayak kuliah kesehatan khususnya keperawatan kan dari
kemauan orang tua gitu ya. Kalau kamu sendiri memang kemauan kamu sendiri atau kemauan orang tua gitu? Seperti jawaban yang biasa dilontarkan oleh anak keperawatan. Aku ngambil keperawatan juga karena Emi gagal di kedokteran. Oh, I see. Berarti kalau misalnya kedokteran ya lulus ya memang tujuan kamu ke kedokteran ya gitu ya. Ya, Tapi kenapa optionnya kok milih perawat? Di sisi lain kan ya tahu sendiri lah perawat gimana gitu kan. lebih ke ini sih Bang Dika, lebih ke pengennya ke dunia kesehatan. Jadi nggak menang kedokteran, satu langkah keperawatan. Seperti itu sih. Oh ya, ini sih kayak mirip-mirip lah, maksudnya udah tahu Iya. kedokteran kayak gitu perawatan ya memang di garisnya itu ya garis keperawatan, masih garis kesehatan gitu ya. Iya, benar sekali, Bang. Tapi ini sih kalau aku lihat kamu langsung masuk di perusahaan itu kayak sebuah keberuntungan gitu loh. Di zaman sekarang kan sangat susah banget sih kan, sangat susah, maksudnya sangat susah untuk lulus keperawatan lanjut ke dunia perusahaan itu susah. Kan banyak teman-teman yang di Instagram saya kan DM ke aku, Bang, nanya ini dong lowongan kerja di tambang ataupun di site gitu kan. Ya kan aku biasanya dapat info dari LinkedIn atau dari teman-teman grup paramedis itu kan soal lowongan. Nah, karena fresh grade itu kadang sebuah perusahaan itu memang minta yang berpengalaman kan. Benar sekali, Bang Dika. Nah, dari DM teman-teman itu kayak, waduh, Mas ini harus berpengalaman ya, ini harus punya sertifikat ini ya. Aku kadang juga mau jawab itu agak susah gitu kan, karena memang nggak seberuntung kamu yang maksudnya udah pelatihannya yang aku bilang masih sedikit, belum ada pengalaman, terus kamu masuk dunia isi luang kemudian ditawarin keputusan itu susah gitu loh. Tapi kamu beruntung di situ. Iya, benar, Mas Dika. Apa harus ada latar belakang, maksudnya kamu harus ikut sebuah tren, maksudnya sebuah organisasi gitu. Apa yang membuat Emi yakin atau bisa masuk di sebuah perusahaan biar ini cerita Emi juga bisa memotivasi teman-teman. Aku fresh graduate, pasti susah nanti masuk perusahaan, pasti ini gitu. Pendapat Emi secara pribadi gimana agar bisa motivasi teman-teman? Oke, baik. Kalau pendapat Emi sih, Emi juga dari yang kayak gitu juga sih, Bang Dika. Emi dulunya kayak, aduh, nggak bisa nih gitu, karena minta pengalaman. Kita tahu sendiri ya gimana flyer rekruternya nyertain harus pengalaman minimal 2 tahun tuh. Minimal di rumah sakit 2 tahun atau enggak minimal kerja tambang 2 tahun juga minimal gitu. Jadi fresh graduate kalau kita ikutin mah fresh graduate gak akan punya kesempatan untuk itu. Iya. Gitu kan. Nah, tapi entah kenapa Emi tuh orangnya yang kekeh gitu loh, Bang Dika. Emi coba terus gitu. Emi apply terus walaupun Emi nggak punya pengalaman sama sekali. Tapi kita nggak boleh cuman modal berani aja ya. Kita juga harus berani untuk evaluasi diri gitu. Ini kurangnya apa? Kemarin apply-nya tuh kurangnya apa gitu. Terus tambah-tambah value diri juga. Misalnya ngambil pelatihan yang linear dengan yang mereka cari seperti itu. Misalnya kayak Hypercase dan PTCLS tadi untuk nambah nilai unggul kita daripada peserta lainnya seperti itu. Lalu Emi juga ikut lomba gitu. Yang kayak kemarin itu Emi ikut lomba esai dari OHN Nurse Edu dan APPOKI untuk buat esai tentang OHN, Occupational Health Nurse gitu. Jadi di situ motivasi Emi bukan masalah hadiahnya atau gimana, bukan. Tapi motivasi Emi itu untuk menang lomba itu adalah ini bisa menjadi nilai tambah yang menonjolkan diri Emi bahwa Emi itu fokus di dunia OHN gitu. Jadi ibaratnya itu bisa mempercantik CV Emi lah, seperti itu. Yeah. Jadi Emi ikut, puji Tuhannya menang. Emi masukin CV, lalu Emi tonjolkan di CV Emi seberapa bulat tekad Emi di dunia OHN gitu. Emi perbaikin CV Emi,
evaluasi lagi apa yang kurang gitu. Bangun-bangun personal branding juga, tunjukkan bahwa kamu itu memang pengennya di dunia itu. Jadi kayak kita itu meyakinkan HR, nih peserta kita kali ini betul-betul punya niat yang dan tekad yang tinggi di dunia occupational health nurse walaupun dia belum punya pengalaman gitu. Jadi kalau menurut Emi sih fresh graduate itu harus punya personal branding karena yang kita jual personal branding ya. Beda dengan yang udah punya experience. Yang punya experience mah yang mereka jual adalah experience mereka gitu. Kalau fresh graduate yang dijual adalah personal brandingnya. Seperti itu, Bang Dika. Tapi inilah ini apa namanya, kamu bener-bener, menurutku sebagai seorang perempuan itu berani di situ gitu loh, kayak terjun ke sana. Karena yang aku tahu ya memang rumah sakit, ya maksudnya lulusan perawat kan ya, apalagi perempuan kan, ya udah di rumah sakit aja gitu kan. Kalau nggak di klinik, gitu. Nggak kepikiran di klinik perusahaan. Bener sih Bang Dika. Dan itu tuh bagian itu tuh ditanya juga kemarin sama pas ketika interview user sama dokter perusahaannya. Kamu kan perempuan ya, kamu perempuan fresh graduate, kenapa kamu mau kerja di remote area? Di situ itu kan pertanyaan yang out of the box banget ya, nggak ada di list pertanyaan interview yang selama ini Emi pelajarin gitu. Tapi di situ Emi kayak jujur aja sih, kayak langsung Emi katakan ini mimpi saya dok, saya memang bermimpi untuk menjadi perawat perusahaan dari dulu. Jadi apapun konsekuensinya saya akan tetap terima karena memang mimpi saya menjadi perawat perusahaan dan saya tahu perusahaan yang saya tuju itu adalah perusahaan-perusahaan yang memang akan jauh dari keramaian. Jadi saya sudah negosiasi dengan diri saya apapun konsekuensinya itu, seperti itu. Wih, kalau aku dengar jawaban kayak gitu ya udah, ayo masuk aja sekarang. udah mimpi kamu, udah keinginan kamu ya. Setelah itu nggak ada ini lagi, langsung aja sih kalau aku jadi recruiter. Itu juga kali ya pas sama dokternya, makanya bisa lolos ya Bang Dika ya. Iya, keren sumpah. Karena memang apa ya, zaman sekarang itu aku juga miris sih sebagai perawat. Kita kan perawat ya, entah dari background yang sama perawat D3 atau S1 untuk masuk di perusahaan itu susah. Dan sekarang kan kita tahu ya, lulusan perawat kan makin banyak ya, sekolah perawatan juga makin banyak. Lulusan yang diterima waktu itu, coba aku lihat datanya yang dari Mas Devanda. Dari kita tahu 22.000 sampai 40.000 lulusan perawat itu nganggur. Tapi hanya 20% yang terserah di fasilitas kesehatan kayak rumah sakit, klinik, ataupun klinik lab kayak gitu-gitu kan. Ya kasihan ya. Iya benar sekali Bang Dika. Tapi kalau Emi lihatnya fenomena yang kayak gitu itu karena mereka kurang melek gitu dengan apa sih pengembangan karir dari perawat. Mereka yang lebih monoton gitu dengan paradigma ya perawat itu kerjanya di rumah sakit. That's it, sampai situ aja. Padahal ada banyak sekali peluang karir dari perawat gitu sih. Jadi lebih kurang ke sosialisasi aja ke teman-teman perawat lainnya bahwa kita tuh bisa ngembangin karir kita yang perawat ini. Jadi jangan merasa bahwa jadi perawat itu hal yang biasa aja atau hal yang buat galau, enggak. Kita tuh bisa jadi bintang di perawat ini. Nah, terkait dengan sosialisasi atau koneksi ya, kita bahas di situ ya. Memang bener ya, kita harus punya koneksi atau teman, entah itu dari perusahaan ABCDE, untuk bisa istilahnya mendapatkan rezeki gitu ya. Maksudnya kayak mempercepat lah untuk kita mendapatkan apa yang kita pengenkan. Nah, di Ohaners ini, kita di Ohaners Edu kan memang wadah untuk kita berkumpul juga ya, dalam artian semua praktisi kesehatan ataupun perawat di Indonesia kan untuk berkumpul di situ. Bagi Emi sendiri, ada nggak pesan gitu buat adik-adik mahasiswa yang mau lulus ataupun fresh grade, selain kamu tadi udah bilang ningkatin sosial
sosialisasi atau personal branding, ikutin training, ada nggak pesan khusus yang mungkin ayolah semangat gitu, kamu nggak harus kerja di rumah sakit, harus ada option lain gitu yang ningkatin value kamu. Itu pesan yang kiranya Emi pengen sampaikan ke teman-teman apa gitu? Oke, thank you Bang Dika. Pesannya apa ya? Pesan yang apa ya, yang santai aja, yang gampang dicerna gitu, yang kiranya ayolah kalian bisa dengan gaji, misalnya gaji yang gede, atau kan memang sekarang ya namanya lulusan baru kan ya jelas ya, lulusan baru atau lulusan lama itu kan pengen gaji yang gede kan pasti kan. Ayo gitu. Kalau pesan dari Emi ya Bang Dika, kamu kalau untuk fresh graduate ataupun yang lagi ibaratnya lagi nyusun atau yang lagi kuliah keperawatan, pesan Emi adalah cari apa yang kamu sukain di dunia keperawatan. Jangan galau-galau terus. Cari, kembangkan itu, betul-betul fokus, lalu cari pelatihan yang linear. Karena untuk fresh graduate, yang paling penting itu adalah pelatihan. Investasi leher ke atas lah zamannya sekarang. Yeah. Investasi leher ke atas, cari pelatihan yang linear dengan kesukaan kamu itu, lalu kembangkan koneksi, bisa melalui banyak platform, salah satunya OHA Nurse Edu ini, bisa dari LinkedIn juga, ada APPOKI juga yang selalu memberikan support. Ini betul, ini based my experience OHA Nurse Edu dengan APPOKI itu betul-betul berikan Emi itu support banget, Bang Dika. Jadi Emi selalu tanya-tanya, direct message teman-teman OHA Nurse Edu, cari koneksi sebanyak mungkin, lalu ambil pelatihan, bangun personal branding. Kalau bisa, ayo udah mulai ikut lomba, ikut apa, nggak apa-apa lomba-lomba yang, kalau bisa sih lomba yang linear juga. Seperti Emi kan kemarin ngambil lombanya OHN juga gitu. Jadi itu akan memberikan value tambah gitu ketika kamu apply kerja. Jadi ibaratnya gimana cara kita itu lebih menonjol dari yang lain. Seperti itu. Itu sih Bang Dika. Berarti itu memang harus itu ya, mentalnya atau skillnya untuk meningkatkan value diri itu kudu di ini ya, kayak dipaksa lah istilahnya awal-awal ya. Iya benar sekali. Dan ini juga sih Bang Dika, sama selain skill keperawatan, kembangkan juga skill di luar skill keperawatan, yaitu seperti communication skill, leadership skill, dan juga kayak problem solving atau apa gitu. Karena itu 3 skill ini yang akan sangat penting ketika interview gitu. Ibaratnya ketika kita mau kerja gitu, kamu lolos aja dulu. Untuk skill-skill keperawatan lainnya itu nanti aja. Setelah kamu lolos, kamu bisa belajarin lagi gitu. Intinya kamu lolos aja dulu, interviewnya, skill-skill, tes skill yang basic gitu. Udah, skill-skill yang mendalam itu nanti aja, jumpa di lapangan aja nanti. Karena ada beberapa fresh graduate yang lagi apply kerja itu udah pusing duluan. Aku nggak bisa begini, aku nggak bisa begini. Padahal dia lupa kalau hal-hal kecil aja dia asingkan gitu. Padahal hal kecil itu yang jadi pembuka dia nantinya gitu. Itu sih. Penting banget ya komunikasi. Bener. Aku itu tujuan dari OHA Nurse Edu juga, yang pengen mengangkat teman-teman kita, atau biar sama-sama sukses lah istilahnya di dunia keperawatan, nggak hanya yang di rumah sakit doang gitu kan. Tapi ya ini kadang untuk menciptakan mentalitas perawat itu kayak susah gitu loh. Kayak aku ya udahlah lulus jadi perawat, jadi mas itu susah gitu loh. Oke, Mbak Emi, ini untuk menjawab kegundahan dari teman-teman mahasiswa ataupun fresh graduate yang notabene mereka mungkin galau ya nanti untuk kedepannya gimana. Kita langsung aja untuk pertanyaan yang terakhir. Untuk Mbak Emi sendiri yang sekarang lagi bekerja di perusahaan Unilever tadi ya, kira-kira untuk kedepannya Mbak Emi pengen mengembangkan karir di sini atau pengen sekolah lagi atau gimana? Oke, thank you Bang Dika. Saya izin menjawab. Untuk selanjutnya sih Emi masih mau kembangin karir dulu di dunia paramedik yang ada di Unilever ini. Nah, nanti mungkin 2 atau 3 tahun ke depan Emi mencoba di perusahaan yang lain mungkin, atau mau ini ada rencana sih mau ambil S2. Wih, mantep. S2-nya apa? Supaya S2-nya kayaknya ke ini sih,
ke bagian manajemen supaya bisa kayak Bang Dika standby bersama keluarga. Asik. Bentar lagi ada rencana mau ini nih, mau menikah nih. Udah kayak gitu. Oh iya, doain aja ya Mas. Amin. Yang tercepat dan yang terbaik. Oke, thank you Bang Dika. Oh iya, kalau aku nanya nih, kalau kan kamu udah kerja nih di tempat sekarang, kira-kira kalau flashback dari pertama kali kuliah, hal apa yang kamu ingin ulangi atau pengen perbaiki itu biar kamu bisa pengen menggapai mimpi kamu di perusahaan. Dan ini mungkin juga pesan buat teman-teman mahasiswa keperawatan yang nantinya biar nggak salah melangkah untuk kedepannya. Oke, hal yang ingin Emi flashback adalah yang pertama galau sih, Bang Dika. Jujur, Ya. Emi juga salah satu mahasiswa keperawatan yang galau. Ini Emi bakal jadi perawat yang gimana? Ini ada masa depannya nggak nih perkuliahan ini gitu. Nah, itu Emi pengen flashback. Emi betul-betul pengen jangan galau lagi gitu. Kayak yuk bangkit, bangun personal branding secepat-cepatnya. Ambil lomba-lomba, ikut volunteer atau apa gitu yang berhubungan dengan keperawatan, lebih fokus lagi mencari fokusnya atau kesenangannya di bidang keperawatan yang apa. Jadi dia lebih cepat lagi untuk prepare masalah apply kerjanya, seperti itu sih Bang Dika. Jadi personal brandingnya juga lebih menonjol lagi. Jadi kayak buat mahasiswa sekarang itu kayak mulai belajar untuk membenarkan, maksudnya membuat CV juga gitu ya, CV pelan-pelan terkait nanti kedepannya gimana gitu ya, kayak ngikutin seminar, pelatihan, dan membangun personal branding di LinkedIn kan juga tempat untuk kita mencari kerja ya, maksudnya tahu tentang, karena profesional gitu ya. Ada apa namanya tips gitu untuk di LinkedIn biar nantinya bisa bagus gitu, selain tadi kamu sebutin meningkatkan personal branding atau hal apa yang mungkin biar eye catching gitu lah buat perusahaan-perusahaan baru, even masih mahasiswa, apakah profilnya diganti dengan foto yang gimana ataupun ada tulisan-tulisan tertentu gitu biar menarik perhatian. Kembali lagi, kalau untuk LinkedIn sama kayak CV juga, cuman dia lebih kayak digitalnya gitu ya, Bang Dika. Kalau menurut Emi itu platformnya yang pertama dari foto deh. Foto itu usahakan pakai foto yang profesional. Nggak harus pas foto 3x4 seperti biasa latar merah. Pakai pas foto yang, iya benar. Pakai pas foto yang berpakaian yang rapi, formal. Posenya juga formal, boleh senyum dan nggak harus tegak berdiri, nggak gitu. Boleh juga beberapa pose andalan. Iya, beberapa pose. Lalu lighting fotonya juga dibagusin lah ibaratnya gitu, sama kualitas fotonya. Itu sih kalau dari foto profilnya. Lalu yang paling menonjol itu di LinkedIn adalah profil kitanya. Profil kita itu, profil LinkedIn kita itu harus betul-betul menunjukkan siapa kita dan apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Nah, kemarin itu pas fresh graduate, Emi itu menonjolkan keinginan antusias Emi itu sebagai occupational health nurse. Jadi Emi langsung buat kalau Emi itu occupational health nurse enthusiast. Lalu Emi buat juga apa pelatihan-pelatihan yang Emi ambil yang linear dengan yang itu. Itu ya, yang dia langsung kelihatan. Iya benar. Jadi ketika HR itu lagi screening LinkedIn kita, dia langsung lihat gitu. Oh, ini profilnya itu udah sangat menyimpulkan siapa dirinya gitu, walaupun dia belum baca sampai ke bawah, karena kan HR nggak punya waktu ya nge-scroll sampai ke bawah gitu. Sama prestasi apa yang kita dapatkan juga bisa kita buat di profil itu, tapi yang paling unggul lah ibaratnya seperti itu. Oke, baik, ini menarik banget ini untuk bisa jadi tauladanin ya. Iya, thank you Bang Dika. Mahasiswa atau fresh graduate yang pengen nyari kerja, yang diinginkan harus meningkatkan skill dan personal brandingnya ya. Kalau terkait personal branding juga kan perlu nggak di LinkedIn itu kayak kita update setiap hari terkait dengan mungkin kesenangan kita, kesukaan kita terhadap sesuatu yang berhubungan dengan sains ataupun berhubungan dengan update terkini tentang kesehatan, itu perlu nggak di posting gitu tiap hari ataupun berapa kali gitu bagusnya? Kalau untuk upload sih boleh ya, tapi usahakan dia yang linear dengan
antusias kita tadi apa, misalnya nih kayak Emi OHN tentang dunia kerja, gimana di perawat di tambang, misalnya kayak kegiatan first aid itu apa aja, itu boleh. Dan kalau mau repost juga boleh, karena nanti algoritmanya dia akan FYP ibaratnya kalau zaman sekarang bilangnya. FYP kita itu bakal terkoneksi dengan orang-orang yang punya kesukaan yang sama, dan di situ bisa bangun relasi dan koneksi gitu di LinkedIn-nya gitu. Jadi ada rekomendasi teman-teman yang punya satu antusiasme yang sama dengan kita, itu kita bisa join gitu. Gitu sih, Bang Dika. I see. Kalau di LinkedIn sama kayak Instagram itu nggak sih, kayak misalnya kita biasanya lebih suka tentang masak ataupun misalnya contoh lah kita pengen suka berhubungan konten masak, kalau kita sering ngeklik gitu di LinkedIn juga sama ya modelnya ya? Iya, benar sekali Bang Dika. Jadi kalau misalnya nih kita like aja gitu, nggak usah repost, like aja, dia akan lebih sering, algoritmanya akan lebih sering memberikan kita hal yang terkait yang kita suka itu di page kita, seperti itu. Soalnya kalau apalagi kalau kita repost. Oke sih. Soalnya kalau LinkedIn aku kurang begitu ngeh soal itu. Soalnya ya yang aku tahu algoritma cuma di Instagram doang gitu, kayak Instagram, TikTok kan biasanya kalau misalnya kita sering buka gitu kan, ternyata ya akan muncul dengan itu. Oh, ternyata di LinkedIn gitu juga ya? Iya, benar sekali Bang Dika. Jadi kalau kita like atau repost itu kita akan dapat koneksi baru yang punya antusiasme yang sama, seperti itu. Jadi tambah jaringan lah, seperti itu. Oke. Baiklah, kalau begitu apa yang udah kita sharekan bisa bermanfaat buat orang lain, khususnya bagi praktisi kesehatan yang memang nantinya juga pengen bekerja sama kayak Mbak Emi yang seberuntung ini. Thank you Bang Dika, semoga banyak. Jadi semoga ini juga bisa menjadi motivasi teman-teman, insight bagi teman-teman, sehingga apa yang mereka inginkan nggak galau-galau lagi lah. Ini sebagai inspirasi buat kita semua, dan kita di sini kan juga sebagai platform yang bareng-bareng saling belajar ya, di saling sharing. Selanjutnya kita akan membahas episode-episode tentang mungkin berhubungan dengan kerjaan ataupun kesehatan ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Mbak Emi yang telah meluangkan waktunya sehingga kita bisa selesaikan podcast hari ini. Oke, sama-sama Bang Dika. Emi juga terima kasih sudah mengundang Emi bisa join podcast ini. Ini pengalaman pertama sama Emi dan bahagia sekali tentunya. Iya, ini baru kali ini Emi ikut podcast dan bisa sharing. Rasanya kayaknya belum pas saya yang sharing, tapi kayak ya udah diberikan tanggung jawab ini, saya akan coba kerjakan secara maksimal. Terima kasih sebelumnya Bang Dika. Ya, sama-sama. Next ya, terima kasih ya Emi. Okay. Sama-sama Bang Dika. Kita lagi di ya. Iya. Oke, dadah. Terima kasih. Selamat dadah, sore. Bang Dika. Oke, selamat sore Bang Dika. Podcast hari ini ya. Oke, Bang Dika. Ya, salam buat semuanya, buat teman-teman keluarga, sehat-sehat selalu. Bang Dika juga sehat selalu bersama keluarga di sana. Oke, terima kasih. Selamat sore.